Papi, Xiao Bao akhirnya menemukanmu. Papi, Xiao Bao akhirnya menemukanmu. Presdir Xiao, ada apa ini? Kenapa hari ini satu persatu? Semua mengaku putramu? Panen besar. Ya, Papi hanya punya satu putra. Itu Xiao Bao. Presdir Xiao, jangan salah. Dia mirip sekali denganmu. Berapa umurmu? Xiao Bao tahun ini 5 tahun. 5 tahun? Waktunya pas sekali. Bagaimana kau menemukanku? Xiao Bao menemukannya dengan meramal. Meramal? Betul. Xiao Bao tidak hanya bisa meramal ini. Dia juga bisa meramal. Papi lahir pada 7 Februari 1998, jam 11 malam. Dan pada jam 11 nanti, saham perusahaan Papi akan naik 1,3%. Hebat, Presdir Xiao. Benar-benar naik 1,3%. Semua yang dia katakan benar. Mungkinkah? Papi, Xiao Bao benar-benar anakmu? Kau percaya Xiao Bao? Lalu siapa mamimu? Mamiku? Gawat. Mami akan pulang siang ini. Kalau dia tahu aku tidak di rumah, dia pasti khawatir. Papi, Xiao Bao ada urusan hari ini. Nanti lain kali aku main lagi dengan Papi. Anak ini Usain Bolt, ya? Lari cepat sekali. Halo? Nak, Mami mau bilang, hari ini Mami sudah menyewakan pacar yang sangat baik untukmu. Kamu harus menemuinya. Apa? Apa kamu mau? Sendirian lagi saat tahun baru, kamu mau Mami taruh muka di mana? Mami bilang ya, gadis itu sangat baik. Kamu harus menemuinya. Kalau tidak, kamu jangan panggil Mami lagi. Mami. Mami sudah atur semuanya. Besok jam 10 pagi. Nanti Mami kirim alamatnya ya. Kamu harus pergi. Harus pergi. Kalau tidak, awas kamu. Oh, ya. Gadis itu, karyawan di perusahaanmu. Dia sangat cantik. Karyawan perusahaan kami? Sudah dulu ya. Mami tidak ganggu kamu lagi. Dia? Selamat pagi, Presdir Xiao. Kenapa tiba-tiba teringat malam itu? Kenapa tiba-tiba teringat malam itu? Presdir Xiao. Kamu dengar tidak? Sudah tahu, MA. Suara Presdir Xiao. Sangat familiar. Xiao Bao, nanti jangan bicara sembarangan, ya. Mami, Xiao Bao akan menuruti Mami. Xiao Bao anak baik. Mami ternyata akan bertemu dengan pria lain. Aku ingin lihat siapa yang akan ditemui Mami. Orang ini ternyata Papi. Ini benar-benar takdir yang diberikan surga. Tidak bisa dihalangi. Xiao Bao, kamu bergumam apa? Tidak apa-apa. Mami, ayo cepat pergi. Jangan biarkan paman itu menunggu lama. Ini seharusnya tempat yang Tante Xiao bilang, kan? Papi. Papi, ini mamiku. Mami. Papi. Xiao. Presdir Xiao? Mungkinkah dia wanita 5 tahun lalu itu? Yanyan, Bagaimana? Sudah ketemu orangnya? Putra Tante Xiao. Ternyata Presdir Xiao, CEO perusahaan itu. Jadi,
Kaulah wanita yang ibu bicarakan itu. Papi, Xiao Bao, jangan asal panggil. HMPH, mengirim anak untuk mendekatiku. Dan kau sendiri mendekati ibuku. Aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan. Sampai ibu begitu menyukaimu. Tapi, aku tidak butuh pacar. Jadi, lebih baik kau cari saja pekerjaan lain. tidak bisa. Tidak bisa membiarkan papi pergi begitu saja. Presdir Xiao. Benar saja, di saat genting seperti ini, Xiao Bao harus turun tangan. Presdir Xiao, kau. Apa yang terjadi barusan? Kenapa rasanya tubuhku tidak terkendali? Presdir Xiao, ada kabar tentang wanita 5 tahun lalu itu. Baik, aku segera ke sana. Apa aku salah lihat barusan? Mami, kenapa? Mami tidak apa-apa. Mami, apa Mami tidak suka papi? Xiao Bao, Presdir Xiao bukan papimu. Jangan sembarangan memanggilnya lagi. Bukan, dia papiku. Xiao Bao, maafkan Mami. Semua karena aku. Xiao Bao jadi kekurangan kasih sayang ayah. Bagaimana? Wanita 5 tahun lalu itu? Sudah ada kabar? Ya, Presdir Xiao. 2 hari yang lalu. Maaf, Presdir Xiao. Saya akan segera membereskannya. Tidak apa-apa. Hati-hati. Lain kali lebih perhatian. Presdir Xiao, cincin Anda ini, kenapa sama persis dengan cincin saya? Yang hilang? Kamu bilang, kamu punya cincin yang sama persis? Iya, Ini cincin pusaka keluarga Xiao. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? cincin pusaka? Sangat berharga. Bagaimanapun, sudah 5 tahun berlalu. Mungkin saya salah lihat. Maaf, Presdir Xiao. Mungkin saya salah lihat. Maaf ya. Lanjutkan. 2 hari yang lalu, saat memeriksa ulang Hotel Haoyue, kami menemukan sebuah daftar nama. 5 tahun lalu, kamar yang Anda masuki, terdaftar atas nama Su 11. Oh, benar. Meskipun semua rekaman CCTV saat itu hilang, tapi mereka mengambil rekaman CCTV sebelumnya. Su 11 memang masuk ke kamar itu. Tertulis di sini. Keluarga Su punya 2 anak perempuan. Tapi kenapa tidak ada informasi tentang yang lain? Keluarga Su dulu punya anak perempuan sulung, bernama Su Muyan. Su Muyan? Dia? Tapi tidak ada informasinya. Hanya ada foto di bawah. Presdir Xiao, cincin Anda ini, kok sama persis dengan yang saya hilangkan? Mungkinkah Su Muyan adalah wanita 5 tahun lalu itu? Oh, ya. Anak perempuan sulung keluarga Su itu, sepertinya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Meninggal? Mungkinkah? Hanya nama yang sama. Presdir Xiao. Apa yang Anda katakan? Bukan apa-apa. Siapkan mobil. Ke keluarga Su. Astaga. Bu, coba pikir. Padahal aku dan Su Muyan, wajah kami sangat mirip. Bahkan tahi lalatnya pun sama persis. Kenapa? Wanita Su Muyan itu
Selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Bahkan ayah sangat menyukainya. Tenang saja, Siksi. Sudah 5 tahun. Orang tua itu belum juga sadar. Dan wanita muda Sumuyan itu sudah mati. Sekarang keluarga Su, milik kita berdua. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan kamu dapatkan. Sejak Sumuyan, wanita muda itu meninggal, aku selalu memimpikannya setiap malam. Benar-benar hantu yang tak mau pergi. Nyonya, Nona, Xiao apa? Xiao apa? Cepat katakan. Presdir Xiao datang ke keluarga Su bersama orang-orangnya. Apa? Presdir Xiao datang ke keluarga Su. Ternyata benar dia. Presdir Xiao, saya tidak tahu Anda hari ini. Ada urusan apa datang kemari? 5 tahun lalu saya dibius. Anda yang menyelamatkan saya. Saya berjanji akan membalas budi Anda. Katakan, apa yang Anda inginkan? 5 tahun lalu, mungkinkah Sumuyan? Wanita ini benar-benar beruntung. Presdir Xiao, apapun yang saya inginkan, Anda bisa memenuhinya? Benar? Selama itu dalam batas kemampuan saya akan menyetujuinya. Kalau begitu, saya ingin menjadi istri Anda. Bisa? Baik, saya setuju. Tapi yang lainnya, jangan pernah Anda pikirkan. Oh ya, saya dengar keluarga Su kalian punya putri sulung lagi, bernama Sumuyan. Benar? Benar, tapi kakak sudah lama meninggal. Sepertinya, ternyata aku yang mikir terlalu jauh. Siksi, kamu benar-benar sudah bersama Presdir Xiao. Bukan aku. Itu Sumuyan. Presdir Xiao salah orang. Apa? Tapi, Sumuyan sudah meninggal. Tidak akan ada yang tahu kebenarannya. Beberapa hari lagi, akan ada pesta ulang tahun Nyonya Xiao. Kamu tinggal bikin Presdir Xiao mencium aroma ini. Dijamin dia bakal kehilangan kendali. Nanti kalau sudah terlanjur, masa dia masih mau nolak? Presdir Xiao, apapun yang aku mau, bisa kamu penuhi, kan? Kalau begitu, aku ingin jadi istrimu. Boleh? Xiao, Presdir Xiao. Cincin kamu ini, kok mirip banget sama yang aku hilangin? Sama persis ya? Aneh. Kenapa tiba-tiba kepikiran perempuan itu? Hiran. Tolong selidiki keluarga Su. Presdir Xiao, Anda tidak mungkin mencurigai. Nona Su, bukan wanita 5 tahun lalu, kan? Oh ya. Pindahkan Sumuyan ke sisiku lagi. Sumuyan? Presdir Xiao, Anda tidak mungkin. Diam. Aduh, Presdir Xiao, saya cuma mau bilang satu hal terakhir. Sumuyan hari ini pagi-pagi sudah izin cuti. Guru, kenapa Papi tidak percaya kalau aku anaknya? Xiao Bao sudah menghitungnya dengan jelas. Ramalan Xiao Bao tidak pernah salah. Hahaha, anak kecil, kamu jadi bodoh karena berlatih tahu, ya? Di dunia manusia, untuk membuktikan hubungan darah. Yang dibutuhkan bukan ramalan, melainkan Apa? tes DNA. Benar. Bagaimana Xiao Bao bisa melupakan ini? Kalau begitu, harus segera mencari cara untuk mendapatkan rambut Papi, untuk melakukan tes DNA. Aku harus mencari cara untuk tes DNA.
Presdir Xiao, aku baru saja menyuruh orang untuk menyelidiki. Malam itu 5 tahun lalu. Bukan, Nona Su 11 pergi sendirian. Yang pergi bersamanya, ada juga nona tertua keluarga Su, Su Muyan. Dan, dia juga meninggal 5 tahun lalu. Meninggal. 5 tahun lalu? Apa? Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Baik. Bu. Yanyan menjagaku semalaman. Baru saja tidur. Bu, kenapa tidak bilang kalau sakit? Hanya sakit ringan. Kamu orang sibuk. Mana berani aku mengganggumu? Kalau aku memanggilmu, mana bisa ada pertemuan kebetulan hari ini? Selimutnya berikan pada Yanyan. Hati-hati dia masuk angin. Presdir Xiao. Presdir Xiao. Su Muyan, bukankah kamu izin sakit? Aku sebenarnya belum sembuh. Presdir Xiao, jangan potong gajiku. Sudah. Aku yang menyuruh kepala pelayan memanggil Yanyan kemari. Yanyan, jangan takut. Kalau dia memotong gajimu 100, aku akan memberimu 10.000. Kalau dia memotong gajimu 1.000, aku akan memberimu 100.000. Tidak perlu, Tante. Gajiku saja tidak sampai 100.000. Kenapa? Merasa grup Xiao memberimu tidak cukup banyak? Bukan. Aku tidak begitu. Tante Xiao, Presdir Xiao, Asisten He. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Yanyan, hati-hati di jalan. Jangan dilihatin terus. Orangnya sudah pergi. Aku tidak melihatnya. Oh ya, Bu. Wanita 5 tahun lalu itu, aku sudah menemukannya. Karena rasa terima kasih, aku akan bertunangan dengannya. Apa? Bertunangan? Su 11, putri bungsu keluarga Su. Di pesta ulang tahun ibu nanti, aku akan membawanya untuk bertemu ibu. Sudah, Bu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Pertunangan? Buat balas budi. Kan banyak cara lain. Kenapa harus pertunangan? Wanita tak jelas dari mana asalnya. Tidak boleh. Menantu perempuanku cuma boleh Yanyan. Halo. Segera hubungi penata gaya terbaik sedunia. Di hari pesta nanti, aku mau Yanyan jadi pusat perhatian semua orang. Biar semua orang aneh-aneh itu minggir semua. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Aneh. Tadi kok kayaknya lihat. Bocah kecil itu ya. Xiao Bao kaget banget. Tadi hampir ketahuan papi. Yah, cari kesempatan lain saja deh. Gawat, gugup jadi salah baca mantra. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba nggak bisa ngomong? Badan juga nggak bisa gerak. Inli Flea. Lagian cepat atau lambat, harus ketemu nenek juga. Anak siapa ini?
Kok mirip banget sama Chengyan waktu kecil. Nenek jangan takut. Aku datang cari papi. Hinon Life Lel, Hinon aku datang Life cari Lel. papi. NIE I no know NLF NLFL. Cari papimu. Nama papiku Xiao Chengyan. Apa? Dia baru saja punya tunangan, kan? Kenapa? Dia juga sudah punya anak. Xiao Bao, ayo makan bakpao. Nenek yang membuat ini khusus untukmu. Terima kasih, Nenek. Xiao Bao pintar sekali. Xiao Bao, beritahu nenek, siapa mamimu? Nama mamiku Sumuyan. Kamu anak Yan? Mungkinkah? Nyonya, Xiao Bao ini mirip sekali dengan Presdir Xiao waktu kecil. Sama persis. Mungkin dia benar-benar anak Presdir Xiao. MA. Aku berangkat kerja. Chengyan, cepat makan sarapan dulu. Tidak, MA. Hai, papi. Kenapa kamu di sini? Xiao Bao datang mencari papi. Apa? Xiao Bao bersamamu? Xiao Bao. Mami, Xiao Bao, kenapa kamu lari ke sini? Mami khawatir sekali. maafkan Mami. Xiao Bao tahu Xiao Bao salah. Maaf, Presdir Xiao. Aku tidak menyangka Xiao Bao. Dia akan menyelinap keluar di tengah malam. Ini salah Xiao Bao. Xiao Bao terlalu merindukan papi. Jika kau benar-benar peduli pada Xiao Bao, maka kau harus memberitahunya. Siapa sebenarnya ayah kandungnya? Dasar bocah nakal. Kau seolah-olah tahu segalanya. Orang yang tidak tahu akan mengira kau pernah melahirkan dan membesarkan anak. MA. Yanyan, jangan dengarkan dia. Aku sangat berharap Xiao Bao bisa datang setiap hari. Xiao Bao juga ingin datang menemui Anda setiap hari. Xiao Bao, kau manis sekali. Tante Xiao, Presdir Xiao, maaf sudah mengganggu hari ini. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan membawa Xiao Bao pulang dulu. Tunggu. Itu. Kau akan terlambat ke kantor sekarang. Nanti aku suruh Hiran mengantarmu. Dasar bocah nakal, akhirnya dia mengerti. Oh, baik. Ayo pergi. Sampai jumpa, Tante Xiao. Sampai jumpa, Nenek. Sampai jumpa. Presdir Xiao ini baru kemarin bilang mau memindahkan Sumuyan. Malamnya sudah tinggal bersama. Cepat sekali. Bukan begitu. Aku dan Presdir Xiao tidak. Hiran, Ya, beberapa hari lalu kau bilang ingin dinas ke luar negeri? betul. Presdir Xiao setuju? Aku akan mengirimmu menambang di luar negeri. Hah? Presdir Xiao, apa aku bisa pulang hidup-hidup? Itu. Aku duduk di depan. Kalian duduk di belakang saja. Papi, Mami, jangan bertengkar, karena tidak bisa memutuskan. Duduk saja di belakang bersama Xiao Bao. Tidak apa-apa. Kalau begitu, duduk di belakang saja. Paman Hiran, ayo cepat pergi. Bye. Maaf, Presdir Xiao. Aku tidak menyangka Xiao Bao akan diam-diam keluar dari rumah untuk mencarimu. Tidak apa-apa. Papi, Xiao Bao ingin duduk di dekat jendela. Bisa tukar tempat denganku? Xiao Bao. Oke. Perasaan ini lagi. Itu. 5 tahun lalu, apa kau pernah ke Hotel Haoyue? Aku. Halo? Kenapa Presdir Xiao menanyakan ini? Mungkinkah dia benar-benar pria 5 tahun lalu itu?
Mana barang-barang di mejaku? Lupa memberitahumu. Posisimu sudah dipindahkan ke bagian sekretariat. Nanti ingat lapor ke bagian sekretariat. Kenapa? Kenapa lagi? Tentu saja ada seseorang yang ingin melihatmu setiap saat. Hiran. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin bekerja lagi. Semangat. Aku mendukungmu. Aku mendukungmu. Hiran. Datang. Datang. Ihe 0NL. Ihel. Xiaobao, nanti, kamu tunggu Mami di ruang rapat dulu ya. Nanti setelah Mami pulang kerja, Mami jemput kamu pulang, oke? Sumuyan, aku lihat loh, ini Presdir Xiao yang taruh di mejamu. Cepat bilang, kalian ada hubungan apa? Hubungan apa memangnya? Presdir Xiao itu sudah punya tunangan. Mana mungkin ada hubungan dengannya? Tunangan? Tentu saja. Tunangan Presdir Xiao itu kan Nona Su. Nona Su? Tunangan Presdir Xiao kita itu. Su 11? Nona Su, mana mungkin suka dengan sekretaris kecil sepertimu? Tunangan Xiao Chengyan, ternyata Su 11. Su Muyan, bukankah kamu sudah mati? Nona Su, kalian saling kenal? Betul. Aku tidak mati. Aku bahkan hidup dengan baik. Maaf membuatmu kecewa. Kamu sekretaris Xiao Chengyan? Apa identitasku? Sudah terbongkar? Nona Su, wanita ini baru datang 3 hari. Dia itu asisten Presdir Xiao. Siapa tahu bagaimana dia bisa naik jabatan. Jangan-jangan dia merayu? Sumuyan, kau gila. Manager Chen. Apa kau lupa? Sekretaris Presiden Direktur. Jabatannya jauh lebih tinggi daripada manajer kecil sepertimu. Jika kau berani melawan atasan lagi, bukan hanya satu tamparan yang akan kau dapat. Dan lagi, aku tidak tertarik dengan apa yang kau sebut. Posisi istri Presiden Direktur itu tidak tertarik. Tapi, hutang di masa lalu itu akan kubereskan satu persatu denganmu. Nona Su, wanita ini terlalu kurang ajar. Apa perlu aku bantu tangkap dia? Tidak perlu. Sepertinya Su Muyan belum bertemu Presdir Xiao. Presdir Xiao. Asisten He. Su? Sumuyan. Kenapa aneh? Cheng Yan, Kenapa kau di sini? dia datang mencarimu, kok. Cheng Yan, Sudah kubilang. Selain posisi nyonya muda keluarga Xiao, yang lainnya, jangan pernah kau impikan. Xiao Cheng Yan, kau hanya boleh jadi milikku. Bocah ingusan dari mana ini? Siapa yang menyuruhmu berkeliaran? Maaf, Nona Su, ini anak Sumuyan. Aku akan segera membawanya pergi. Tunggu, kau bilang ini anak siapa? Sumuyan? Wanita Su Muyan itu. Dia ternyata juga melahirkan anak Presdir Xiao? Tidak bisa. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Kau sibuklah. Aku akan membawa anak ini mencari ibunya. Hah? Tidak mengerti? Baiklah. Anak manis. Tante akan mengajakmu bermain ke taman hiburan. Mau ya? Singkirkan anak ini jauh-jauh. Semakin jauh semakin baik. Sebaiknya jangan pernah kembali. Tenang saja. Dijamin kau tidak akan melihatnya lagi. Guru sudah bilang, siapa menabur angin akan menuai badai. Gawat, sudah waktunya pulang. Nanti Mami khawatir. Masih memanggil? Memanggil? Kalau kau memanggil lagi, akan kuhajar kau. Ayo.
Cepat pergi. Presdir Xiao. Katakan. Presdir Xiao, ini data Sekretaris Su yang Anda minta. Aneh juga. Data Sekretaris Su 5 tahun lalu, ternyata kosong melompong. Seolah-olah dia. Muncul tiba-tiba 5 tahun lalu. 5 tahun lalu? Muncul tiba-tiba? Apa Anda juga curiga? Kalau Sekretaris Su adalah orang yang Anda cari? Hanya curiga. Sebenarnya, ada cara yang lebih langsung untuk membuktikannya. Tes DNA. Presdir Xiao, saya hanya asal bicara. Bagus sekali. Itu semua karena Akhirnya kau punya otak juga. Sekretaris Su. Tidak ada hal lain. Besok pergi ke bagian SDM untuk memperbarui informasi. Baik, terima kasih, Asisten He. Halo, Xiao Bao. Aku pulang dulu. Paman He tadi mencabut sehelai rambutku, ya? Aye, papi akhirnya sadar juga. Muyan, sudah pulang kerja? Ayo pulang bersama. Oke, MA. Astaga, 11-11. 11-11. Kenapa bisa begini? MA, hari ini aku bertemu Sumuyan. Sumuyan? Wanita itu belum mati. MA, bukan cuma belum mati. Dia bahkan melahirkan anak Presdir Xiao. Apa? Waktu tidak banyak. Beberapa hari lagi di pesta ulang tahun Nyonya Xiao. Kau harus mendapatkan Presdir Xiao. HM. Nona Su, halo. kalian siapa? Kami adalah utusan Nyonya Xiao untuk menjemput Anda. Presdir Xiao, hasil tes DNA-nya sudah dikirim untuk dipercepat. Seharusnya hari ini sudah keluar hasilnya. Baik. Aku harus mengamankan posisiku sebagai nyonya muda keluarga Xiao. Cheng Yan. Cheng Yan. Aku tahu, kau menikahiku hanya karena balas budi. Kau hanya perlu meminum anggur ini. Setelah ini, aku akan patuh menjadi nyonya muda keluarga Xiao dan tidak akan mengganggumu lagi. Cheng Yan, apa kau tidak mau memberiku sedikit muka? Tidak perlu. Mami, Aku memang tidak salah pilih orang. Cantik sekali. Xiao Bao juga merasa Mami sangat cantik. Tante Xiao, hari ini ulang tahunmu. Aku berpakaian seperti ini. Apa tidak pantas? Apa aku merebut perhatianmu? Tidak sombong. Tahu diri. Aku memang tidak salah pilih orang. Mana mungkin? Ada aku. Kau tenang saja. Tidak ada yang berani bergosip di belakang. MA. Kenapa kau datang ke pesta dan membawa karyawan? Nyonya Xiao, aku Su 11, putri keluarga Su. Dan juga tunangan Cheng Yan. MA. Ini Su 11. Sudah kubilang. Tidak tahu cara berdandan. Dengan penampilanmu ini, kupikir kau karyawan grup Xiao. Nyonya Xiao,
Lain kali aku akan memilih pakaian yang bagus. Chen Yan, ada apa denganmu? Papi tidak beres. Nyonya Xiao, Chen Yan tidak enak badan. Aku akan membantunya istirahat di atas dulu. Hei, Xiao Bao. Nyonya Xiao, aku akan naik dan membawa Xiao Bao kembali. Baik, sekalian lihat Chen Yan. Aku tidak tenang. Meninggalkannya di tangan wanita itu. Baik. Cheng Yan, kau sangat tidak nyaman kan? Sini, aku bantu. Sebentar lagi tidak akan tidak nyaman lagi. Apa yang akan kau lakukan? Aku hanya ingin membuatmu tidak terlalu tidak nyaman. Sini. Cheng Yan, aku tunanganmu. Bukankah ini seharusnya kulakukan? Wanita jahat, ternyata kau. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Pergi. Cheng Yan. Aduh. Menggambar jimat benar-benar menguras energi spiritual. Xiao Bao capek sekali. Mami, Xiao Bao, kenapa kamu di sini? untung Mami tidak melihat. Mami, aku sudah menemukan Papi. Tapi dia terlihat tidak enak badan. Mami masuk saja dan lihat dia. Xiao Bao, Xiao Bao. Malam ini Xiao Bao akan punya adik perempuan. Hadirin sekalian, terima kasih banyak. Sudah datang ke pesta ulang tahun saya hari ini. Semoga kalian semua bersenang-senang. Selamat ulang tahun, Nyonya Xiao. Nyonya Xiao, semoga Anda selalu sehat dan panjang umur. Selamat ulang tahun. Semoga Anda selalu diberkahi dan tersenyum bahagia. Bagus. Ini adalah lukisan peoni. Karya master lukis Tiongkok, Tian Qing. Semoga Nyonya Xiao selalu cantik seperti bunga peoni. Nyonya Xiao, dengar-dengar, Presdir Xiao akan datang hari ini. Bersama tunangannya, Nona Su 11. Kenapa sampai sekarang Presdir Xiao belum terlihat? Betul, Presdir Xiao tidak ada. Nona Su 11 juga tidak ada. Nyonya, menurut Anda, haruskah saya mencari Tuan Muda dan Nona Su 11? Yanyan juga belum kembali. Aku ikut denganmu. Baik. Sepertinya ada suara dari dalam sini. Jangan-jangan, Presdir Xiao ada di dalam ruangan ini? Aneh sekali, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya. Presdir Xiao, lihat baik-baik. Aku bukan. Aku tahu. Nyonya, Aku percaya Chen Yan bukan orang yang sembarangan. Presdir Xiao. Aku tahu kau mencintaiku, Presdir Xiao. Presdir Xiao dan Nona Su ini benar-benar saling mencintai ya. Sungguh memalukan. Kebetulan sebentar lagi tahun baru. Biar kau duluan. Mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Nyonya Xiao, kalian. Nyonya Xiao. Selamat tahun baru semuanya. Nyonya Xiao. Nyonya Xiao, dengarkan penjelasanku. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Bagaimana bisa begini? Tadi malam. Bukan. Su 11 juga punya tahi lalat ini. Tidak bisa membuktikan. Dia adalah orang 5 tahun lalu.
Presdir Xiao, hasil tes DNA sudah keluar. Laporannya sudah saya kirim ke kantor Anda. Su Muyan, apakah kamu benar-benar wanita 5 tahun lalu? Tidak peduli kamu atau bukan. Aku akan memberimu penjelasan. Bu, bagaimana ini? Aku sangat malu. Nyonya Xiao. Nyonya Xiao pasti tidak setuju. Aku masuk ke keluarga Xiao. Bu, wanita Su Muyan itu melahirkan anak untuk Presdir Xiao. Jika Presdir Xiao tahu, maka aku tamat. Hanya seorang anak, kan? Kenapa kita tidak bisa punya? Presdir Xiao, menurutku, Anda harus mengikuti kata hati Anda. Bagaimana jika Sekretaris Su adalah orang yang Anda cari? Ikuti kata hati Anda. Tes DNA. Presdir Xiao. Ternyata dia dan anak itu melakukan tes DNA. Halo? Aku ingin kau memalsukan lagi satu tes DNA. Ya, secepatnya. Kenapa kau di sini? Cheng Yan. Aku. Kau menyentuh barangku? Tidak kok. Cheng Yan. Aku baru masuk, kau sudah masuk. Sudahlah. Kebetulan aku juga ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku sudah memikirkannya. Uang dan kekuasaan bisa kuberikan padamu. Tapi posisi nyonya muda keluarga Xiao. Aku punya pilihan lain. Tidak bisa, Cheng Yan. Kau tidak bisa membatalkan pertunangan kita. Jika kau membatalkan pertunangan kita, bagaimana dengan anak kita? Apa katamu? Anak? Ya. Sebenarnya 5 tahun lalu aku hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Su 11, menurutmu aku akan percaya padamu? Ini benar. Hanya saja, kondisi anak itu dulu tidak terlalu baik, jadi dia dirawat di luar negeri. Makanya aku tidak berani memberitahumu. Tenang saja, jika dia berani meninggalkanmu demi wanita rendahan itu, beritahu tante, tante akan mematahkan kakinya. Sini, berikan ini padanya. Baik. Pergilah. Cheng Yan, itu benar-benar anak kita. Besok aku bisa membawamu menemuinya. Jika kamu tidak percaya, aku juga punya tes DNA yang bisa membuktikannya. Presdir Xiao punya anak? Su 11. Jika aku tahu kamu membohongiku, itu tidak hanya sekadar membatalkan pertunangan. Cheng Yan, mana mungkin aku membohongimu? Dia sudah kembali ke negara ini. Besok aku akan membawamu menemuinya. Cheng Yan, kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Kenapa aku tidak senang? Saat tahu Su 11 punya anak, malah merasa kesal. Masuk. Presdir Xiao, Ini dokumen Anda. Dikonfirmasi tidak ada hubungan darah. Dikonfirmasi
Dikonfirmasi tidak ada hubungan darah. Presdir Xiao, kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Kartu ID. Kerja bagus. Hiran. Tolong cek untukku. Kapan Su 11 masuk ke kantor ini? Mami, bukankah Mami pergi cari papi? Kenapa sudah pulang secepat ini? Xiao Bao. Jangan panggil Presdir Xiao, papi, lagi. Kenapa? Mami? Tapi dia jelas-jelas papiku. Dia sudah punya tunangan dan anak. Kita jangan ganggu dia lagi. Anak? Anak? Tapi, di ramalan keturunan papi, cuma ada satu laki-laki dan satu perempuan. Adik perempuan masih di perut Mami. Ada yang janggal. Pasti ada yang mengakali ini. Ada yang janggal. Presdir Xiao. Saya sudah cek CCTV lorong. Nona Su 11, sebelum Anda kembali, sudah ada di ruangan Anda selama 10 menit. Presdir Xiao. Ada satu hal lagi. Apa itu? Sekretaris Su, waktu itu membawa kotak makan. Sepertinya ingin mengantarkan makanan untuk Anda. Entah kenapa, dia berdiri sebentar, lalu meninggalkan kotak makan itu dan pergi. Jadi, kotak makan hari itu? Cari dan bawa kembali. Hah? Kubilang, cari dan bawa kembali kotak makan itu. Bawa kembali? Pasti sudah dibuang ke tempat sampah. Memang benar, kalian para pemeran utama pacaran. Yang menderita itu kami para NPC. Presdir Xiao, tunggu aku. Cheng Yan, kau datang. Liang-Liang, cepat panggil papi. Papi. Cheng Yan, ini hasil tes DNA MU dengan Liang-Liang. Liang-Liang benar-benar anakmu. Tolong lakukan tes DNA lagi untuk anakku dan Su 11. Lakukan tes DNA lagi. Sebelum hasil tes keluar, biarkan Liang-Liang tinggal di keluarga Xiao dulu. Baik, Presdir Xiao. Karena akan melakukan tes. Bagaimana kalau Xiao Bao juga ikut? Wanita jahat, ternyata kau. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Ayo, lari cepat. Kuda, lari cepat. Tuan muda, ini sudah yang tercepat. Bodoh, kau bodoh. Kemari kau. Berlutut. Ayo. Kupikir pernikahan ini bisa dibatalkan. Siapa sangka, wanita itu malah punya anak. Entah karena wanita itu atau bukan. Aku juga tidak suka anak itu. Bodoh. Cepat lari, cepat. Bodoh, kau juga bodoh. Bodoh. Apa yang kau lakukan? Nenek, Liang-Liang hanya bermain. Mereka semua pelayan. Apa salahnya menunggangi mereka? Bagaimana caramu bicara? Apa kau tahu cara menghormati orang? Apakah ibumu mengajarimu seperti itu? Nenek menggangguku. Kau. Nenek. Xiao Bao. Kau datang sendiri? Apa Muyan tahu? Siapa kau? Beraninya memanggilku nenek? Kau. Nenek, kakak mungkin kesepian sendirian. Aku akan menemanimu bermain. Kakak istirahat saja. Xiao Bao pintar sekali. Baiklah, temani kakak bermain. Kalau ada apa-apa, bilang nenek ya. Oke. Anak sebaik ini, kenapa bukan cucuku? Bilang, apa kamu datang untuk merebut papi dariku? Kata mamiku, aku satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Bukan begitu,
Kakak Liang-Liang, aku datang untuk menemanimu bermain. Jadi, kamu karena aku pewaris keluarga Xiao. Makanya kamu mau mendekatiku, ya? Kakak Liang-Liang, bagaimana kalau kita main petak umpet? Petak umpet? Oke, kamu sembunyi, aku yang cari. Kalau tertangkap, kamu harus jadi kudaku. Oke. Oke. 30. 29, 28, 27, 26, 25. Dasar bodoh, tetap saja harus jadi kudaku. Nenek, ada ular. Ada apa? Nenek, ada ular. Nenek, dia pelakunya. Dia yang pakai untuk menakutiku. Liang-Liang, omong kosong apa ini? Nenek, aku tidak bohong, ini benar. Xiao Bao tadi selalu bersama nenek. Mana mungkin dia punya waktu untuk menakutimu dengan ular? Ah, mana mungkin? Jelas-jelas dia. Mami, aku mau main sama nenek. Jangan khawatirkan aku. Kerja kok main HP? Kamu sudah bosan hidup? Cepat kembalikan folder ini ke Presdir Xiao. Masuk. Presdir Xiao, ini dokumen Anda. Malam itu, aku... Presdir Xiao, karena Anda sudah punya tunangan dan anak, maka kejadian malam itu, kita anggap saja, tidak pernah terjadi. Tunggu sebentar. Itu. Kakimu terluka. Presdir Xiao, biar aku sendiri saja. Jangan bergerak. Kejadian malam itu, aku akan memberimu penjelasan. Percayalah padaku. Oke? Presdir Xiao. Xiao. Main di kantor? Terlalu liar. Ya, Presdir Xiao. Aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan. Bukan kami. Maaf, aku tidak sengaja. Kalau sengaja juga tidak apa-apa. Presdir Xiao, apa maksudnya ini? Presdir Xiao. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Lain kali kalau masuk tidak ketuk pintu, akan kupindahkan jadi satpam. Padahal sebelumnya Anda bilang bisa langsung masuk kalau ada urusan. Kenapa sekarang tiba-tiba harus ketuk pintu? Hati pria memang susah ditebak. Ada apa? Oh, benar. Nona Su sudah datang. Ada di luar pintu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku. Nona Su. Presdir Xiao mempersilakan Anda masuk. Sekretaris Su juga ada di sini, ya? Aku sering dengar orang bilang, antara sekretaris dan bos itu, ada dua jenis hubungan. Dulu aku tidak percaya. Setelah melihatnya hari ini, memang benar. Kamu. Jika kamu datang untuk membicarakan hal ini, maka kamu boleh pergi. Cheng Yan. Ada lelang dalam beberapa hari. Kita perlu pergi bersama. Baik, aku tahu. Kamu boleh pergi. Cheng Yan, aku. Nona Su. Silakan lewat sini. Lelang 2 hari lagi. Kamu temani aku pergi. Aku? Presdir Xiao, sepertinya tidak pantas jika aku ikut. Sebagai sekretarisku,
Apa yang tidak pantas jika kamu ikut lelang bersamaku? Apa yang tidak pantas? Lagi pula, secara pribadi, aku juga berharap kamu pergi. Kenapa monster kecil ini ada di sini juga? Terakhir kali aku jelas melihatnya. Dimasukkan ke dalam tas. Tapi, Bibi, apakah ada sesuatu di wajah Xiao Bao? tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Dia hanya anak kecil. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Tidak enak. Tidak enak. Tuan muda, ini tidak boleh dibuang sembarangan. Ini tidak enak. Ini juga tidak enak. Buatkan aku yang baru lagi. Liang-liang, makanlah dengan baik. HMPH, kamu bukan ibuku. Apa hakmu mengaturku? Dasar wanita jahat. Apa katamu? Apa kamu lupa, Mami? Mengajarimu bagaimana? Tidak boleh tidak sopan begitu. Dasar nakal, nakal sekali. Liang-liang. Tuan muda. Nyonya, Sungguh tidak punya sopan santun. Bagaimana mungkin keluarga Xiao kita punya anak yang tidak sopan seperti ini? Sudah kubilang padamu sejak dulu. Pilihlah menantu dengan baik. Ibu seperti apa akan menghasilkan anak seperti itu. Pelelangan akan segera dimulai dalam 2 hari. Aku tidak ingin keluarga Xiao kita mempermalukan diri di depan banyak orang. Nyonya Xiao, aku akan membawa Liang-liang pulang dan mengajarinya etika dengan baik. Nenek, jangan marah lagi. Baik, baik, baik. Nenek tidak marah lagi. Xiao Bao kita memang yang paling penurut. Benar-benar menggemaskan. Tidak ada apa-apa. Kau dan Liang-liang pulang duluan saja. Baik, Kau yakin dia anak dari keluarga Xiao kita? Sama sekali tidak mirip. MA. Tes DNA sudah kupercepat. Seharusnya hasilnya segera keluar. Papi memang pintar. Andai saja Xiao Bao cucuku, pasti menyenangkan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar orang jahat. Kalau tidak, aku akan menyuruh mamaku memukulmu sampai mati. diam. Kau berani memukulku? Kau gila, ya? Berani memukul anakku? Anakku adalah pewaris grup Xiao. Pewaris grup Xiao? Aku menghabiskan 500.000 untuk menyewa kalian berdua berakting. Kalian menganggapnya serius? Aku beritahu kau, jaga baik-baik anakmu. Jika ada masalah lagi, 500.000 ini, jangan harap kalian dapat. Sayang, sakit tidak? Oh, Sekretaris Su sudah datang. Nona Su, cincinmu cantik sekali. Kau belum selesai bicara tadi. Betul, Presdir Xiao sangat baik padamu. Memberimu cincin sebesar ini. Kalian pasti sangat mesra, ya. Cincin ini? Sudah kubilang jangan terlalu mencolok. Tapi Cheng Yan tidak mau dengar. Memaksa membelikanku. Tentu saja, Presdir Xiao dan Nona Su sudah kenal 5 tahun lalu di Hotel Haoyue. 5 tahun lalu, Hotel Haoyue. Kau dan Xiao Chengyan kenal 5 tahun lalu di Hotel Haoyue? Tentu. Aku dan Presdir Xiao sudah bersama sejak 5 tahun lalu. Lebih awal darimu, yang berhubungan dengan pengemis itu. Jauh lebih awal. Jadi Xiao Chengyan, setelah bersama Su 11, berhubungan denganku. Soal malam itu, aku akan memberimu penjelasan. Percayalah padaku. Baik? Sumuyan, trik yang sama. Kau bisa tertipu 2 kali. Benar-benar bodoh. Cheng Yan, lelang akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Asisten Hi akan mengantar kau dan Liang-liang ke tempat lelang. Hei, Sumuyan, kau dan si kecilmu tidak akan selamat malam ini. Kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Presdir Xiao, kurasa ini urusan pribadiku. Tidak perlu kulaporkan padamu.
Lagi pula kita hanya hubungan atasan dan bawahan. Karena kau sudah punya tunangan, kurasa kita tidak perlu berhubungan lagi. Itu benar-benar yang kau inginkan? Ya, Baiklah. Muyan, Chen Junhao, kenapa kau juga di sini? sudah lama tidak bertemu, anakmu sudah sebesar ini. Kau menghilang setelah lulus kuliah. Kemana saja? Xiao Bao, sapa paman. Halo, Paman. Xiao Bao manis sekali. Ini suami sekretaris Su, ayah Xiao Bao, ya? Sumuyan, Kau memutuskan hubungan denganku. Hanya demi pria ini? Dia belum menikah. Ayahnya? Meninggal. Nasib Papi masih bersinar terang. Kok, kapan meninggalnya? Jangan bercanda. Pelelangan akan segera dimulai. Ayo pergi. Gedung Guomao. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pelelangan ini. Saya adalah juru lelang untuk acara ini. Ada 10 koleksi dalam pelelangan ini. Selanjutnya, mari kita sambut koleksi pertama dalam pelelangan ini. Kalung giok hijau alami. Harga awal 5 juta. 5.555.000. Ini pasti dibeli. Untuk sekretaris Su kan? Hubungan mereka terlihat sangat baik. 10 juta. 10 juta. Memang pantas Presdir Grup Xiao. Sekali menawar langsung 10 juta. Benar. Aku juga belum pernah melihat ada yang menaikkan harga. Langsung 5 juta. Papi gila. Ya? Giok ini tidak bernilai 10 juta sama sekali. Presdir Xiao menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Pasti untuk Nona Su kan? Hubungan Presdir Xiao dan Nona Su benar-benar baik. Ya kan? 10 juta, 1 kali. 10 juta, 2 kali, 2 kali. 10 juta, 3 kali. Selamat kepada Presdir Xiao. Telah memenangkan pelelangan ini. Koleksi pertama. Baik. Sekarang, mari kita sambut koleksi terakhir. Dari lelang ini, barang langka di dunia. Vas berputar berukir porselen warna-warni Qianlong dari dinasti Qing. Harga awal 100 juta. 100 juta. Benar-benar langka. Lihat anak itu. Liang-liang. Aku mau ini. Belikan aku ini. Adik kecil, tolong turun. Ini bukan tempatmu. Anak siapa ini? Langsung naik panggung begitu saja. Tidak punya sopan santun. Itu anak Presdir Xiao. Hati-hati bicaranya. Oke, liang-liang. Mami janji padamu. Turun dulu ya. Pembohong. Ternyata tidak pecah. Asyik, asyik. $100 juta hilang. Barang langka 100 juta. Pecah begitu saja. Aduh. Pecah ya pecah saja. Aku kan pewaris grup Xiao. Uang segini apalah artinya? Papi bisa membayarkannya untukku. Presdir Xiao, karena ini kerusakan yang disengaja. Anda harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Lelang kami, 10 kali lipat? Itu 1 miliar yuan. 1 miliar ya 1 miliar. Papiku itu Presiden grup Xiao. Uang segini apalah artinya? Cheng Yan. Liang-liang tidak sengaja. Kamu akan membayarnya, kan? Cheng Yan. Apa maksudmu ini? Aku sudah meminta Hiran untuk melakukan tes DNA antara aku dan Liang-liang. Jika Liang-liang memang anakku, maka aku akan membayar jumlah ini. Jika tidak, Apa? Kamu dan Liang-liang melakukan tes DNA? Bagaimana ini? 1 miliar yuan. Bahkan jika semua uang keluarga Su dikeluarkan,
Tidak akan cukup 1 miliar yuan. Nona Su 11, karena Anda adalah wali dari Xiao Liang, jika Presdir Xiao tidak bersedia membayar biaya ini, maka Anda harus membayarnya. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau cek? Cheng Yan, Liang pasti anakmu. Tolong bayarkan dulu untukku ya. Cheng Yan, Cepat berikan padanya. Aku masih mau beli es krim. diam. Dia bahkan memukul anak itu. Tidak kusangka Su 11 ini, yang biasanya lembut, ternyata memukul anak. Daripada itu, aku ingin lihat. Apakah dia bisa mengeluarkan 1 miliar yuan? Liang, maafkan Mami. Mami tidak sengaja. Mami tadi terlalu terburu-buru. Belum cukup marah? Biarkan Xiao Bao menambah minyak ke api. Pergi sana. Wanita jahat. Berani memukulku? Aku tidak mau bersamamu lagi. Aku mau cari mamiku. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bilang aku tidak mau main dengan kalian lagi. Aku mau cari mamiku. Liang. Cheng Yan, jangan dengarkan omong kosong Liang. Dia hanya sedang merajuk. Presdir Xiao. Presdir Xiao. Hasil tes DNA tuan muda kecil yang Anda minta sudah keluar. Apakah dia anakku? Lihat saja, bukankah begitu? Cheng Yan, Liang pasti anakmu. Percayalah padaku ya. Lihatlah sendiri. Cheng Yan, maafkan aku ya. Aku melakukan ini. Semua karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Makanya aku membohongimu. Nona Su, Tolong jaga sikapmu. aku akan mengumumkan secara publik pembatalan pertunangan kita. Semua kerjasama antara grup Xiao dan keluarga Su juga dibatalkan sepenuhnya. Nona Su, Selama ini, keuntungan yang Anda dapatkan dari Presdir Xiao mencapai 100 juta. Jika tidak dikembalikan tepat waktu bulan ini, kami akan menuntut Anda atas tuduhan penipuan. Saat itu, Anda akan menghadapi hukuman penjara 10 tahun. Nona Su 11, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau cek? Ini semua karena kamu. Semua ini ulahmu. Cheng Yan, Nona Su, jika Anda tidak bisa membayar 10 miliar ini hari ini, Anda mungkin tidak bisa pergi dari sini. aku tidak bawa uang. Nanti aku kembali ambil kartu dan akan kubayar. Kakak, kumohon. Aku tidak punya uang. Tolonglah aku ya. Sekarang kau tahu aku kakakmu? Dulu saat kau memberiku obat bius, kenapa kau tidak ingat persaudaraan kita? Aku. Kau menuai apa yang kau tanam. Kakak. Tante, aku bisa bantu pinjamkan uang. Kau benar-benar sebaik itu? Tante harus percaya padaku. Xiao Bao tidak akan berbohong. Yang penting nanti dibayar. Tante, boleh Xiao Bao pinjam ponselnya? Nona Su, jika Anda sengaja menunda pembayaran, kami berhak melapor polisi. Sudah, Tante. Ingat bayar utangnya. Ya. Pesan RCS. Si imut membunuhmu. Muyan, kau datang sendiri? Aku antar kau pulang. Tidak perlu repot. Nanti aku naik taksi sendiri saja. Sudah. Baik. Mami. Xiao Bao, Paman pulang dulu ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Paman. Presdir Xiao, itu Sekretaris Su. Apa perlu diantar? Karena dia sudah menemukan tempatnya. Jangan ganggu dia lagi. Aduh, hati-hati. Terima kasih. Kalau begitu, kami pergi dulu. Hati-hati di jalan.
Dadah. Halo? Apa Anda Nona Su? Ayah Anda sudah sadar. Ayah. Ayah akhirnya sadar. Kenapa menangis? Aku tidak mati. Ini baik-baik saja, kan? Ini. Kakek, aku Xiao Bao. Aku anak Mami. Xiao Bao, anak baik. Mami dan kakek ada urusan. Kamu main di luar dulu, ya? Muyan, ini. 5 tahun lalu, Su-11 membiusku. Xiao Bao, lahir dari kecelakaan itu. Orang jahat ini. Kecelakaan mobil saya ada hubungannya dengan mereka berdua. Muyan, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya pasti akan membalaskan dendam kita berdua. MMM. Muyan. Muyan. Jangan-jangan kamu hamil? Hei, Pak Li. Baik. Presdir Xiao, hasil tes DNA Anda dengan Xiao Bao sudah keluar. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Saya pikir, toh juga akan dilakukan. Jadi saya lakukan saja semuanya. Yang Xiao Bao itu, bukankah sudah diganti orang? Tidak penting. Meskipun Xiao Bao anak orang lain, saya tidak peduli. Buang saja. Kenapa dibuang? Sudah terlanjur dibuat. Presdir Xiao. Dia benar-benar putra Anda. Coba lihat. Melihatnya tidak akan membuat Anda mati. Presdir Xiao, bukankah itu Xiao Bao? Kalau begitu, Sekretaris Su pasti ada di sana juga. Presdir Xiao, Anda tidak akan menemui asisten Su dan Xiao Bao? Sudahlah. Lagi pula, di hatinya, sudah punya orang yang disukai. Terus kenapa? Presdir Xiao, presdir dominan seperti Anda ini, harusnya merebut dengan paksa. Kenapa masih bersikap sopan? Serbu. Kejar kembali anak dan istri Anda. Pusat tes DNA. Papi dan Mami mencarimu. Loh. Apa katamu? Su Muyan mencariku? Betul. Papi dan Mami sangat merindukanmu. Nona Su, dari hasil pemeriksaan saat ini, Anda kemungkinan hamil. Tapi karena waktunya masih terlalu singkat. Hasil tes juga bisa saja salah. Aku. Presdir Xiao. Rumah ini benar-benar tidak bisa tanpaku. Presdir Xiao. Hei, Muyan. Sore ini sudah libur? Cepat bereskan barang-barangmu. Kenapa bengong? Oh, baik. Ayo, ayo, ayo. Semuanya berhenti sebentar. Tahun baru akan segera tiba. Bos akan membagikan bonus akhir tahun kepada semua orang. Bagus. Terima kasih, bos. Semuanya dapat, semuanya dapat. Sekretaris Su, ini punyamu. Terima kasih. Xiao Bao. Muyan. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Mami, menikahlah dengannya.
Aku punya satu lagi, kabar baik untukmu. Aku hamil. Kau hamil? Bagus sekali. Aku akan jadi ayah lagi. Aduh, selama ini, Xiao Bao benar-benar lelah. Hah, benar-benar tidak mudah. Menir He, bonus akhir tahunku mana? Oh, benar. Hampir saja aku lupa. Terima kasih, terima kasih. Menir He, Porselen biru putihku. Ini ku beli dengan harga mahal. Melalui perantara. Kau tidak mau. Aku juga tidak mau. Putrimu berutang padaku 1,5 miliar dengan bunga. Mengambil barang-barangmu. Itu sudah termasuk berbaik hati. Su 11. Lihat apa yang kau lakukan. Posisi Nyonya Xiao hilang, dan kau malah rugi 1,5 miliar. Apa kau pikir aku mau? Kenapa kau berteriak? Bukankah kau yang menyuruhku melakukan semua ini? Aku yang menyuruhmu. Ayah, Suamiku, kau sudah bangun? Kalau aku tidak bangun, keluarga Su sudah hancur karenamu. Suamiku, aku tidak sengaja. Tolong aku lagi, ya. Siapa menabur angin, menuai badai. ayah, Suamiku, aku. Bicaralah pada polisi. Ayo makan pangsit. Ayo, makan pangsit. Saat tahun baru, harus makan pangsit. Yanyan, cepat coba satu. Ada apa ini? Mami, Yanyan sedang hamil. Hamil? Dan itu adik perempuan. Loh, Benarkah? Bagus sekali. Lihatlah, orang lain makan pangsit saat tahun baru. Menemukan kain. Keluarga kita makan pangsit saat tahun baru. Aku menemukan cucu perempuan. Bagus sekali. Bagus,